Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran wa ba'd. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Segala puji bagi Allah yang dengan amal-amal ketaatan sempurnalah segala kesalehan kita insyaallah. Kita bertemu kembali Bapak dan Ibu sekalian. Semoga kerinduan ini bisa terobati. Sudah lama tidak bertemu dengan teman-teman di sini dan tidak bertemunya kita karena ada momen yang besar, yakni Ramadan Mubarak yang sudah kita tinggalkan 12 hari yang lalu ya. Dan masih ada di badan kita bekas-bekas itu ya, badan masih terasa hangat. Masih ada orang-orang yang berpuasa Syawal bulan ini. Kita mendengar banyaknya lantunan Al-Quran, melanjutkan bacaan Quran di bulan Ramadan. Kita melihat juga ada sedekah-sedekah yang diberikan kepada orang-orang yang berpuasa Syawal. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita juga masih ingat bagaimana di Ramadan yang lalu masjid-masjid penuh dengan kaum muslimin melaksanakan sholat wajib dan sholat sunnah berjamaah, sholat tarawih. Maka kita melihat pula di hari ini, di bulan Syawal, masih adanya kaum muslimin yang melaksanakan sholat witir di malam hari, tahajud dan lain-lain dari ketaatan-ketaatan tersebut. Kita berdoa kepada Allah dengan nama-nama yang indah dan sifatnya yang mulia, agar apa yang kita lakukan di bulan Ramadan kita bawa di bulan Syawal. Bapak dan Ibu sekalian, ketahuilah bahwa ketaatan kita di bulan Ramadan tidak boleh berhenti setelah Ramadan berlalu. Ya, ketaatan kita yang kita kerjakan di bulan Ramadan tidak boleh kita hentikan saat kita memasuki Idul Fitri. Sungguh menjadi sebuah kesedihan di hati kami mendengar sebagian pemuda-pemuda Islam ketika tanggal 1 Syawal, hari raya Idul Fitri, mereka berkunjung ke saudara-saudara mereka, bersilaturahim, ya, mengucapkan selamat Idul Fitri minal aidin wal faizin. Namun kemudian mereka melakukan suatu amalan kecil. Lalu ketika amalan tersebut diketahui bukan amalan yang baik, mereka berkata begini, kita mulai dosa yang baru. Ya, sering dengar begitu Pak? Jarang dengar. Ada pemuda muslim masuk ke Idul Fitri mengatakan, ya kita udah mengawali Syawal dengan dosa yang baik. Ketika kita tanya kenapa kamu mengucapkan kamu baru melakukan dosa yang baru, ya karena dosa saya dihapuskan oleh Allah. Beredar di tengah masyarakat bahwa makna Idul Fitri adalah kembali suci, kembali bersih dari dosa. Sehingga orang yang memasuki tanggal 1 Syawal, di malam takbiran mereka menganggap Allah sudah hapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Maka itu di hari pertamanya mereka mengatakan kita berbuat dosa yang baru, karena anggapan dosa yang lamanya dihapuskan. Maka datanglah kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang satu kaum yang justru mereka gak bersenang-senang di hari raya Idul Fitri walaupun tidak dilarang. Satu kaum ini Bapak Ibu sekalian
saat berpisah dengan ketaatan mereka menangis. Ya. Sementara tabiat manusia apabila mengerjakan suatu amalan mereka senang. Kalau saya tanya bapak-bapak yang hadir, bagaimana Pak setelah sholat subuh? Nah, ya, karena sudah mengerjakan kewajiban. Ketika datang waktu berbuka di Ramadan, Allahu Akbar, ya para jamaah ada mau senang waktu berbuka. Tabiat manusia setelah melaksanakan ketaatan senang. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Mu'minun ayat ke-60 tentang satu kaum yang sudah beramal menangis takut karena mereka akan meninggal dunia kembali kepada Zat yang menciptakannya. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Allah berfirman, dan orang-orang yang telah melakukan suatu amalan dengan hati yang penuh dengan rasa takut, karena sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Ayat ini Pak menjadi berita yang mengherankan ibunda kita. Siapa ibunda kita? Istri Nabi SAW, ibunda Aisyah, ibunda Khadijah, ibunda Zainab. Istri-istri Nabi adalah ibu bagi kita. Jadi ibu kandung kita, ya, itu ibu yang melahirkan kita. Tapi ibu kaum muslimin adalah istri Nabi yang mulia SAW. Jadi ibunda kita heran dengan ayat ini. Kok ada kaum yang sudah beramal mereka takut? Logika kita Pak, biasanya pelaku amal yang buruk kalau sudah melakukan amal yang buruk mereka ketakutan. Nah, misalnya seorang pencuri deg-degan gitu kan kalau banyak mencuri. Habis mencuri bukan senang, takut diketahui massa, takut ditangkap polisi. Jadi ada dua kemungkinan. Rasa heran yang ada pada diri ibunda ada dua kemungkinan. Satu, apakah orang tersebut melakukan amal buruk, atau ayat ini mengabarkan tentang suatu kaum yang sudah mengerjakan amal yang baik. Dua-duanya benar. Bisa jadi orang itu buruk lalu takut, bisa juga orang itu mengerjakan amal yang baik lalu takut juga. Maka beliau radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi yang mulia, suami beliau, "Ya Rasulullah, ayat yang tadi, walladzina yutuna ma'aka wa qulubuhum wajilah, orang-orang yang sudah mengerjakan amal dengan hati yang penuh jilah, takut. Ahwal rajul alladzi yazni, apakah mereka ini pezina? Ya. Wa yasriqu, pencuri. Wa yasrabul khamr, orang yang suka minum minuman yang memabukkan. Berarti logikanya kalau pelaku kejahatan itu melakukan suatu amal kejahatan, pasti rasa takut datang pada mereka. Dan ini yang ditanya oleh ibunda, apakah mereka yang takut ini orang yang melakukan kejahatan? Mereka berzina, mereka mencuri, mereka minum minuman yang memabukkan. Maka Nabi yang mulia bersabda, "La ya binta Abu Bakar." Dalam riwayat yang lain, "Ya binta Siddiq." Bukanlah orang yang takut itu orang yang melakukan perzinahan, bukan yang melakukan pencurian, bukan pula yang meminum khamr, bukan. Walakinahumul ladzina yasum, mereka berpuasa Ramadan, wa yatasaddaq, bersedekah, berzakat, ya. Wa yusalli, mereka sholat tarawih, sholat isya bersama kaum muslimin. Di ayat ini Pak, ayat yang menjelaskan tentang orang yang berpuasa di Ramadan, sholat tarawih, berzakat fitr, zakat mal, sedekah sunnah, memberi makan orang yang berpuasa. Tapi orang ini nangis, habis ngasih sedekah nangis, habis puasa nangis, habis sholat nangis, takut. Kata Nabi yang mulia,
Justru mereka orang-orang yang berpuasa, yang bersedekah, baik sedekah wajib, zakat maupun yang sunnah, wa yushall, yang juga salat malam, salat wajib, wa huwa yakhafu alla yuqbala minhu, tapi dalam dada mereka ada ketakutan kalau semua amal-amal baik itu ditolak oleh Allah. Pak Ismail, apa Pak Ismail yakin salat tarawih Pak Ismail diterima oleh Allah? Yakin? Salah. Para Is yakin, para Is puasanya diterima oleh Allah. Tidak ada seorang pun umat Nabi Muhammad yang boleh yakin, nggak boleh. Kenapa Pak demikian? Karena bisa jadi amal kita tidak sesuai syarat. Kita hanya bisa berharap semoga Allah menerima amal Ramadan kita. Siapa yang yakin puasanya diterima oleh Allah? Bersyukur, yakin puasa diterima oleh Allah. Gak ada yang boleh yakin. Ketakutan itu masih ada. Pernah gak kita berdusta di bulan Ramadan? Hah? Pernah gak? Puasanya batal tidak? Yang batal apanya Pak? Ini yang ditakutkan oleh kaum ini. Mereka berpuasa di Ramadan, sholat tarawih, bersedekah, berzakat, tapi mereka takut Allah tolak amalnya. Ya. Maka pertanyaan Ibunda Aisyah ini logis. Apakah orang yang takut ini orang yang berzina, yang mencuri, yang melakukan kejahatan? Tidak. Kata Nabi, bukan itu. Mereka orang justru yang taat kepada Allah. Mereka berpuasa, mereka sholat, mereka berzakat, haji, umroh, berbakti sama orang tua, tapi mereka khawatir Allah tolak amal-amal mereka. Maka bagaimana amal kita di sisi Allah? Tidak ada yang boleh yakin Pak amal kita diterima oleh Allah. Tidak boleh. Kenapa demikian? Karena kita tidak bisa meyakini dengan pasti perbuatan amal kita sudah sesuai dengan syarat diterimanya amal. Ada dua syarat diterimanya amal. Yang pertama, ikhlas semata-mata karena Allah. Jadi tarawih bukan ritual, puasa bukan ritual, tapi peribadatan milik Allah. Makanya Allah mengatakan bahwa semua amal anak hamba untuk mereka, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu milikku. Makanya Allah ancam setiap mukmin muslim yang enggak berpuasa di bulan Ramadan sengaja, Allah ancam dengan ancaman yang dahsyat. Digantung dengan posisi kepala di bawah, kakinya di atas. Tali gantungannya urat rahangnya yang ditarik dari betis, ditarik sebagai tali gantungannya sehingga robek rahang. Nabi bertanya kepada Jibril, siapa mereka itu? Itu kaummu yang berbuka sebelum waktunya, yang tidak berpuasa tanpa uzur syar'i. Kenapa demikian? Allah mengatakan puasa milikku. Jadi bukan ritual tahunan puasa tarawih, bukan. Dia milik Allah. Bukankah kita berjanji inna sholati, lanjutkan, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup matiku punya siapa? Punya Allah. Kenapa kita meyakini bahwa amal kita diterima sementara kita belum tentu memenuhi syarat diterima amal? Ikhlas semata-mata karena ada orang yang puasa nggak enak sama anaknya. Anak saya puasa, istri saya puasa aja. Ada orang yang terawih karena nggak enak sama tetangganya terawih, maka dia beribadah bukan karena Allah, nggak ikhlas karena Allah subhanahu. Yang kedua harus benar. Syarat yang kedua mesti benar, cocok dengan perbuatan Nabi SAW. Untuk itulah Allah mengutus beliau supaya umat ini beribadah kepada Allah benar. Tanpa ada Nabi kita nggak bisa beribadah kepada Allah, nggak bisa. Ya, Pak Harto ada. Kenapa antum kalau sholat Allahu Akbar bertakbir lebih dulu? Kenapa? Kenapa nggak ruku duluan? Kenapa nggak sujud? Karena Nabi mencontohkan
Setiap kali sholat harus bertakbiratul ihram. Allahu Akbar. Jadi fungsinya Nabi untuk mengajarkan kita bagaimana beribadah kepada Allah supaya ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pawawan ada pawawan? Enggak ada. Ada pawawan. Pak Nur Hamid. Selama Pak Nur Hamid hidup sejak balik, Pak Nur Hamid sholat, puasa, zakat dan amal ketaatan yang lain. Apa harapan Pak Nur Hamid ketika mengamalkan semua itu? Apa harapan? Ada nggak di antara antum sholat subuh di sini supaya dikenal oleh Presiden Indonesia, supaya diliput oleh CCTV, oleh Antv dan semisalnya? Kita beribadah karena ingin ibadah kita diterima oleh Allah. Demikian pula Ramadan yang lalu. Oleh karena itu, para sahabat Nabi berdoa 6 bulan setelah Ramadan. Dimulai dari bulan Syawal. Itu 6 bulan dari Syawal. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi mereka berdoa Syawal sampai Rabiul Awal. Agar apa? Agar Allah menerima amal mereka. Dinukil dari seorang ulama yang bernama Mu'alla bin Al-Fadl, seorang tabi'in. Beliau mengatakan, kanu yad'una Allah sitata ashhur ayyuballighahum syahra Ramadan, thumma yad'una Allah sitata ashhur ayyataqabbala minhum. Kata Mu'alla bin Al-Fadl, para sahabat Nabi berdoa 6 bulan sebelum datang Ramadan agar bisa bertemu dengan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan, bulan apa? Rabiul Awal. Minta sama Allah agar bertemu dengan Ramadan. Setelah Ramadan berdoa 6 bulan lagi sejak bulan Syawal sampai Rabiul Awal. Doa supaya Ramadannya diterima. Bayangkan Pak, 6 bulan berdoa setiap hari supaya amal Ramadannya diterima. Padahal para sahabat Nabi itu dijamin surga atau tidak? Bagus. Datang kepada mereka ayat atau ayat 100. Wasabiqunal muhajirin wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa'ada lahum jannah tajri tahtaha anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim. Kata Allah, orang-orang yang dahulu pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor. Siapa muhajirin dan ansor? Sahabat Nabi. Dan orang-orang yang mengikuti para sahabat Nabi dengan kebaikan, Allah ridho kepada mereka. Dan Allah ridhoi mereka dengan apa? Allah sediakan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalam. Itulah kemenangan yang besar. Jadi kalau sekarang orang berlomba-lomba nyari yang menang, itu kemenangan semu. Kalau belum kakinya menginjakkan di surga, kemenangan yang besar kalau kaki kita berada di surga. Itu kemenangan yang besar. Jadi para sahabat berdoa 6 bulan Pak setelah Ramadan. Mas Rizky berdoa, insya Allah berdoa. Maka bagaimana amal kita di sisi Allah? Kalau di bulan Syawal ini kita santai-santai saja, ngabisin duit THR. Amal kita belum tentu diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail." Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam meninggikan pondasi Ka'bah bersama anaknya. Siapa anaknya? Keduanya Pak, setelah mereka meninggikan pondasi Ka'bah, mereka berkata, "Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul." Ini doa yang dibaca oleh dua makhluk Allah yang mulia. Dua-duanya nabi, Pak. Siapa itu? Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihi wassalatu wassalam. Dua orang nabi setelah melakukan suatu amalan berdoa supaya diterima amalnya. Enggak asik-asikan.
Habis bikin Ka'bah, doa Rabbana taqabbal minna, terimalah perbuatan kami ini. Padahal Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ismail adalah seorang anak yang berbakti kepada bapaknya. Allah jamin surga para nabi dan rasul. Tapi tetap saja habis beramal mereka berdoa, ya Allah terima amal kami. Makanya nggak boleh di antara kita yakin amal kita diterima. Kita nggak tahu. Para nabi saja minta sama Allah, Rabbana taqabbal minna. Nabi SAW Pak, setiap pagi beliau berzikir pagi. Setelah sholat subuh, zikir sholat subuh, lalu zikir pagi. Di antara zikir pagi beliau berbaca begini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan. Lihat ada kalimat itu Pak. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima. Setiap pagi Nabi berdoa. Nabi Muhammad itu penghuni surga Pak. Nggak usah kita khawatirkan itu, nggak diragukan lagi. Tapi setiap pagi beliau berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu agar amalku diterima. Maka bagaimana amal kita di sisi Allah kalau kita jarang meminta kepada Allah? Beliau juga bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tasba', dari jiwa yang enggak pernah puas. Wa min da'watin la yustajab, dari doa yang enggak dikabulkan. Beliau berdoa tiap hari agar amalnya diterima. Allah menyuruh kita untuk istiqomah. Ya, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar amalnya diterima. Kenapa kita enggak berdoa setiap hari selama 6 bulan? Sekarang kita mulai dari bulan Syawal sampai Rabiul Awal, minta, ya Allah terimalah amal Ramadan, walaupun cuma satu. Nanti kita lihat Pak, satu amal yang diterima di sisi Allah itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Cuma masalahnya amal kita mana yang diterima oleh Allah. Kemudian datang dari Allah Pak tentang orang yang dihapuskan amalnya di dunia di hadapan Allah langsung. Allah berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah, hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Sudah datangkah kepada kalian berita tentang hari pembalasan, kata Allah. Banyak muka pada hari itu, pada hari kiamat tunduk terhina, padahal mereka bekerja keras lagi kepayahan di dunia. Lihat coba, sholatnya banyak, zikirnya banyak, ibadahnya banyak, tapi kata Allah, tasla naran hamiyah, tetap saja Allah masukkan ke dalam neraka yang membakar. Kenapa ayat ini setiap datang hari Jumat kita dengar nggak nyentuh diri kita? Karena kelemahan kita kurang tadabbur Al-Quran. Kita banyak menghafal Al-Quran tapi kurang tadabbur Al-Quran. Ayat ini bercerita tentang orang yang kepayahan di dunia beribadah kepada Allah, tapi Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Bayangkan Pak Ismail puasa, sholat, zikir dan lain-lain, tapi di sisi Allah habaan mansur, dihapus. Bukan Pak Ismail, hanya suruh membayangkan gimana amal kita di hadapan Allah yang besar dihapus oleh Allah. Ya. Jadi awal surat ini menandakan atau ditafsirkan oleh para ulama, banyak orang yang berbuat amal di dunia, tetapi di hadapan Allah hapus amal dan pahalanya, dimasukkan ke dalam neraka yang menyala. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ada 3 orang yang pertama kali dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka. Siapa mereka? Yang pertama orang yang baca Quran. Aduh, tadi kata suruh baca Quran, sekarang orang baca Quran masuk neraka. Gimana ini? Mari kita lihat. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti Allah akan turun kepada para hambanya untuk mengadili mereka. Dan saat itu masing-masing dari mereka dalam keadaan berlutut. Kita semuanya berlutut di hadapan Allah. Lantas yang pertama kali dipanggil 3 orang. Yang pertama yang rajin baca Quran, yang kedua orang yang berperang di jalan Allah,
Dan yang ketiga, orang yang hartanya banyak. Kemudian Allah berkata kepada si Qori, bukankah aku telah mengajarkan kepadamu apa yang aku turunkan kepada Rasulku? Si Qori menjawab, benar ya Allah. Allah kembali bertanya, lantas apa yang telah engkau amalkan dengan ilmu Al-Quran yang kau miliki? Si Qori menjawab, aku gunakan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran di dalam surat di siang maupun malam hari. Apa kata Allah, Pak? Kadzabta, bohong. Yang ngomong bohong siapa? Kadzabta, kamu bohong. Lalu malaikat di langit mengatakan, betul kamu bohong. Kenapa orang ini dibilang bohong oleh Allah? Maka Allah mengatakan, engkau telah berdusta. Malaikat juga berkata, engkau berdusta. Allah berfirman, engkau membaca Al-Quran supaya engkau disebut sebagai qori, dan pujian itu telah engkau dapatkan di dunia. Banyak tidak kejadian seperti ini, Pak? Baca Quran hanya supaya disebut sebagai qori, atau baca Quran hanya untuk dilombakan, bukan untuk dijadikan uswah, enggak dijadikan ibrah. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kita hafal ayat ini, wal asri, kita hafal ayat ini, Pak. Innal insana lafi khusr. Tetapi kata Allah, ibadahilah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Kematian. Ternyata begitu terdapur, ya ternyata kita nggak boleh santai-santai itu. Ada perintah Allah, ibadahilah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Berarti Ramadan yang lalu nggak boleh berhenti beribadah, lanjutkan di bulan Syawal sampai kapan? Sampai datang kepada kita kematian. Itulah firman Allah Jalla wa'ala. Wal asr, semua manusia rugi. Allah bersumpah dengan nama masa. Demi waktu semua manusia masuk neraka, semua. Tapi Allah kecualikan illa alladzina amanu wa amilus sholihat. Satu. Yang kedua, wa tawassabil haq. Dua. Yang ketiga, wa tawassabil sabr. Jadi ada 3 atau 4 orang yang enggak masuk neraka. Yang pertama, beriman, ikhlas kepada Allah Ta'ala, enggak menyekutukan Allah. Kedua, beramal soleh sesuai Nabi SAW. Yang ketiga, dia bersabar di dalam hidup di atas kebenaran, dan dia bersabar di atas menyampaikan kebenaran. Jadi kalau kita sudah tahu yang benar, istiqomah saja, bukan karena ingin dipuji, bukan. Maka si Qori ini dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka. Kenapa? Yang dia lakukan ternyata selama ini baca Qur'annya untuk disebut sebagai qori. Yang kedua, Allah panggil orang yang kedua, orang yang memiliki banyak harta. Lalu Allah berkata kepada orang yang memiliki harta, bukankah telah kuluaskan rizkimu hingga engkau tidak lagi membutuhkan orang lain? Dia menyahut, betul. Allah kembali bertanya, lantas engkau gunakan untuk apa harta yang telah kuberikan kepadamu? Kata si orang yang memiliki harta begini, Pak, aku gunakan untuk silaturahmi dan bersedekah. Bagus nggak? Bagus. Tapi kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Para malaikat berkata, betul, engkau dusta. Lalu Allah berfirman, akan tetapi engkau ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan. Engkau menyumbang supaya namamu ditulis di papan-papan sumbangan, supaya namamu disebut di mikrofon-mikrofon. Paham di sini, Pak? Jadi orang yang punya harta, dia lalu bersedekah, tapi dia mengaku di hadapan Allah, aku gunakan untuk silaturahmi dan sedekah. Kata Allah, dusta kamu. Kamu lakukan itu semata-mata untuk disebut sebagai donatur. Paham? Muhsinin, namamu tercantum, diliput, di selfie, distatuskan. Nah sekarang gitu, Pak, ya. Itu dia, Pak, ya. Allah Maha Tahu. Lalu Allah berfirman memanggil yang berikutnya, didatangkan orang yang berjihad. Siapa itu, Pak? Mujahidin. Nah, kita punya mujahidin kan, di Filistin, di Myanmar, di mana saja mujahidin. Allah panggil mujahidin, ya. Allah katakan kepadanya, apa tujuanmu berperang? Maka si mujahidin berkata,
engkau memerintahkan aku berjihad di jalanmu, maka aku berperang hingga aku terbunuh. Kata Allah, kamu dusta. Malaikat bersaksi, kamu bohong. Lalu Allah mengatakan, akan tetapi engkau ingin agar engkau dikatakan sebagai pemberani atau sebagai pahlawan, dan engkau sudah dapatkan itu di dunia gelar tersebut. Maka kemudian lantas Rasulullah menepuk lutut yang meriwayatkan hadis ini, ya, seraya berkata, wahai Abu Hurairah, mereka bertiga adalah makhluk Allah yang pertama kali dikobarkan dengannya api neraka di hari kiamat. Membaca Quran, muhsinin, ya, mujahidin dilemparkan ke dalam api neraka. Beramal tidak? Beramal, baca Quran, bersedekah, berperang, tapi semuanya enggak ikhlas karena Allah semata. Dan hanya Allah yang tahu hati-hati kita. Dan ini akidah yang agung, Pak, bahwa kalian dan saya, Pak, mengerjakan Ramadan bukan ritual tahunan. Karena ada perintahnya dari Allah Jalla wa'ala untuk berpuasa di bulan Ramadan, mengerjakan sholat wajib bagi laki-laki berjamaah di masjid, menambah dengan sholat sunnah jamaah tarawih dan seterusnya. Ada perintahnya dari syariat, bukan ritual tahunan, bukan ingin di selfie, bukan, tapi ada perintahnya dari Allah Jalla wa'ala. Lalu bagaimana amal kita di sisi Allah selama ini? Nabi SAW mengabarkan, la'alamanna aqwaman min ummati yatuna yawmal qiyamah bihasanatin amsali jibalati hamat bidan. Kata Nabi, nanti di akhirat aku melihat ada banyak umatku yang membawa pahala amalan sebesar gunung Tihamah yang putih. Ada di Saudi Arabia, ya, gunung Tihamah. Tinggi, Pak, besar gunungnya. Ya, kata Nabi, nanti di akhirat aku lihat ada umatku yang membawa pahala sebesar gunung, besar sekali pahalanya. Kemudian kata Nabi, fayazaluhu Allahu azza wa jalla haba'an mansura, maka di hadapan Allah, Allah hapuskan semua itu seperti debu yang berterbangan. Qala Thauban, berkata Thauban, sahabat Nabi, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihum lana, kabarkan kepada kami sifat-sifat mereka itu, ciri-cirinya, alla takuna minhum, agar kita tidak seperti mereka, wa nahnu la na'lam, sementara kami tidak mengetahuinya. Maka Nabi mengatakan demikian, Pak, amma innahum ikhwanukum, mereka itu saudara-saudara kalian. Berarti muslim bukan? Muslim, tapi Allah hapuskan pahalanya, Pak. Kata Nabi, mereka saudara-saudara kalian, wa min jildatukum, mereka punya kulit seperti kulit kalian, wa yakhuduna minal lail kama ta'khuduna, mereka sholat malam seperti kalian. Lalu kenapa yang membuat mereka itu dihapuskan oleh Allah amalnya? Kata Nabi, walakinnahum aqwamun, mereka ini satu kaum, idza khalau bi maharibillah intanhabuha, kalau mereka lagi sendiri mereka berbuat maksiat. Ya, apa? Terjadi enggak, Pak, di tengah-tengah kita? Kunci pintu, tutup pintu, buka YouTube, nonton yang macam-macam, takut ketahuan. Ya tidak? Ya, ternyata berbuat maksiat dalam keadaan sendirian. Kenapa dihapuskan pahalanya oleh Allah? Karena dia menganggap Allah tidak tahu. Jadi kaum muslimin gak perlu CCTV, betul tidak, Pak? Kenapa? Dia Maha melihat. Setiap hari dicatat oleh dia kita, amal-amal kita. Maka bagaimana amal kita di sisi Allah? Ramadan yang lalu sendirian kita bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian Nabi bersabda, kalian tahu, Pak, yang namanya kontoroh atau kintoroh? Pernah dengar Pak Habib kintoroh atau kontoroh? Belum. Jadi gini, Pak, nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar. Dari padang mahsyar depan kita as-sirat, jembatan yang lebih halus,
Jadi selai rambut. Setelah sirat, qantarah, baru surga. Jadi mahsyar, dalam yang ada mizan, ada timbangan, lalu sirat, qantarah, baru surga. Di bawah sirat, an-nar. Jadi kalau orang nyebrang lewat sirat, itu di bawahnya neraka yang apinya menggelegak-gelegak, minta diisi. Di atas sirat ada kain yang mengaitkan setiap orang yang lewat di atasnya. Dan atas perintah Allah gak bakal salah. Yang dikait pasti yang ditetapkan sebagai ahlun nar. Ada yang lewat dengan berlari, ada yang lewat dengan berjalan, ada yang dengan merangkak. Tergantung amalnya, diterima atau tidak diterima. Sampai yang lewat sirat, ya amal-amal kita nih insya Allah ya lewat sirat nanti insya Allah. Sampai kita di kontor. Kata Nabi, apakah kalian tahu siapa orang yang pailit, yang bangkrut? Para sahabat berkata, orang yang bangkrut, orang yang tidak punya dirham maupun harta benda. Kata Nabi, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa, zakat. Lihat itu, Ramadan, ada puasanya, ada tarawihnya, ada sedekahnya. Kata Nabi, orang yang bangkrut dari umatku ini orang yang nanti di akhirat membawa pahala sholatnya, puasa, zakatnya, namun di dunia dia telah mencaci dan menuduh orang lain. Mencaci, menuduh orang lain. Kemudian kata Nabi, dia makan harta orang lain, mencuri, korupsi, ngambil harta orang lain. Saya sering sampaikan di tempat ini, bagi para pekerja jangan ambil harta kantornya, baik bolpen, kertas, penghapus, jangan, nggak boleh Pak, haram. Muslim nggak boleh ngambil harta orang lain. Para karyawan-karyawan nggak boleh ngambil harta kantornya, nggak boleh. Ada yang tertawa sepertinya. Mungkin nggak sengaja kali ya dulu waktu ngambil ya Pak ya. Jadi nggak boleh ngambil, kata Nabi. Mereka bawa pahala sholat, puasa, zakat, tapi di dunia mereka mencaci orang lain, menuduh orang lain, makan harta orang, menumpahkan darah orang lain, memukul orang lain. Maka orang itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya. Jadi kalau Pak Ismail saya ya nanti di hadapan Allah di kantor itu, Pak, kita punya amal yang banyak, datang para istri. Ya Allah, tunggu dulu. Abu Umar dulu pernah mencaci maki saya. Nah di situ tidak ada amal lagi, nggak ada waktu untuk beramal. Caranya gimana? Amal pahala saya dikasih ke para istri. Belum selesai, datang Pak Saiful. Ya Allah, jangan dulu, dia pernah dulu mengambil harta saya. Pahala saya diambil sampai saya habis, nggak punya lagi. Masih datang Pak Harto. Ya Robi, dulu dia sempat meledekin saya. Saya nggak terima, karena nggak ada pahala lagi. Lalu apa? Dosanya Pak Harto ditimbangkan ke saya. Jadilah saya orang yang baik. Lihat Pak, begitu banyak kita pahalanya di Ramadan. Tiba-tiba di hadapan Allah nggak ada apa-apanya. Makanya Nabi setiap hari minta, ya Allah jadikan amalku diterima, amalku diterima, amalku diterima. Karena ngeri Pak. Siapa di sini yang punya tabungan? Enggak, saya nggak minta. Yang punya tabungan, buat apa kalian nabung? Untuk membiayai hal-hal yang tidak terduga, betul nggak? Dan itu kalian tenang jika ada tabungan. Nah kita juga begitu, kita punya tabungan, begitu di hadapan Allah hilang, bagaimana kita nggak bisa tenang? Karena kita kobaran api. Ya, maka bagaimana amal kita di sisi Allah? Nabi bersabda, "Man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta di bulan Ramadan, Allah enggak butuh dengan puasanya. Coba lihat. Puasa bohong, puasanya enggak batal. Yang batal apanya, Pak? Pahalanya. Yang punya Pak, kita yakin bahwa saya puasa pol bahkan 31 hari. Enggak ada ya. 30 hari. Ternyata di hadapan Allah hilang sama sekali. Kenapa? Dusta di bulan Ramadan. Ditanya sama istri, Pak dapat THR? Enggak dapat di tahun ini. Padahal ada dompet. Dusta atau enggak? Dusta Pak. Dianggap remeh, iya. Dapat THR? Enggak dapat. Kita ini padahal enggak dapat THR. Bilang, "Nak, kalau kamu nanti lulus nak puasanya,
Abi, bapak kasih hadiah. Apa pak? Kasih 100.000. Udah lulus tuh puasanya. Pak mana janji? Kamu anak kecil. Coba lihat, dusta. Ya, dan itu di sisi Allah hapus pahala kamu. Ya. Berkata seorang sahabat Nabi, "Idza sumta falyasum sam'ak wa basarak wa lisanak 'anil kadhib wal maharim wa da'adzal jar." Kata Jabir seorang sahabat Nabi, kalau kalian berpuasa, berpuasa juga dong pendengaran kalian, jangan dengerin yang haram. Berpuasa penglihatan kalian, jangan liatin TikTok dulu. Wa lisanak, lisan kalian dari apa? Dari bohong dan dari yang haram. Kemudian kata Jabir, wadah adzal jar, dan jangan ganggu tetangga. Gangguin tetangga nggak boleh, Pak. Batalin pahala puasa. Ya Allah ya Rabbi, ngegangguin tetangga nggak boleh. Itu termasuk pembatal pahala puasa. Kata beliau, jadikan hari-hari kalian tuh berbeda kalau puasa sama nggak puasa. Jangan disamain puasa Ramadan itu masih saja nggak berbeda dengan kalau nggak puasa. Beda. Di Ramadan kita jaim, apa jaim? Jaga image, serius kayaknya. Ntar mah kalau udah buka, udah biasa lagi. Maksudnya supaya nggak bohong, nggak melakukan yang haram. Kemudian Pak, kata para ulama begini Pak, man arada ayyan zura manzilatahu indallah. Kalau barangkali kalian ingin melihat kedudukan kalian di sisi Allah, maka kata para ulama, falyanzur kaifa manzilahullahi indahu. Kalau kita pengen tahu Pak, apakah nanti kita di sisi Allah berpahala atau tidak, lihatlah di diri kita, apakah Allah ada di dalam kita. Apakah syariatnya Allah kita tegakkan atau tidak? Puasa sunnah kan puasa sunnah, nggak apa-apa kita tinggalkan. Betul, tapi meremehkan amalan sunnah termasuk dosa. Kalau nggak kerjakan nggak apa-apa, tapi jangan diremehkan. Namanya meremehkan syariat. Makan pakai tangan kanan. Saya biasanya kidal, jangan remehin makan pakai tangan kanan. Di surga Pak, ada pintu yang namanya Babul Aiman, pintu sebelah kanan. Itu orang-orang yang senantiasa mendahulukan kanannya dibanding kiri. Jadi kalau kalian nyisir, kanan dulu. Pakai sendal, kanan dulu. Masuk masjid, kanan dulu. Makan, kanan dulu. Ini namanya Babul Aiman. Ada dalam surga nanti pintu sebelah kanan. Ya, jadi kalau kita pengen tahu ada nggak pahala kita di sisi Allah, lihat apakah Allah ada nggak di diri kita. Takut nggak kita sama Allah? Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Barang siapa yang suka berjumpa dengan Allah, Allah suka berjumpa dengannya. Makanya Pak, kalau ada azan, jangan marah. Azan salah satu cara Allah pertemukan kita dengan dirinya, betul nggak Pak? Jangan marah, jangan. Ya ampun, baru aja duduk udah aja. Para ajab salah. Orang udah waktunya. Jangan marah, ya kan? Lagi enak-enak kerja Pak, baru kerja dikit udah aja. Oke. Allah yang manggil ini. Kata Nabi, barang siapa yang suka berjumpa dengan Allah, Allah suka berjumpa dengannya. Man kariha liqa Allah, barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, karihallahu liqa'ahu, maka Allah benci bertemu dengannya. Kalau antum dibenci sama istri, sama anak, seperti ya tidak. Yang benci Allah Pak, pemilik surga dan neraka yang tempat kita nanti sejatinya di sana. Jadi kalau kita dibenci oleh Allah, masuknya kemana? Pak Soeharto. Kalau Allah benci kita masuknya ke surga atau neraka? Iya jelas. Maka bagaimana amal kita di sisi Allah? Ya, di akhir pembahasan kita, mari kita lihat Pak, ya, bagaimana orang-orang terdahulu mendidik kita. Nabi SAW, para sahabatnya, tabi'in. Kata mereka, ibadahilah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Jangan ibadah karena ingin difoto. Jangan bersedekah kalau ada di foto. Jangan antum umroh lalu foto belakangnya Ka'bah, lalu antum bikin status dipajang di rumah. Itu apa semua itu?
Kita nggak butuh pujian makhluk. Yang murnikan ketaatan hanya untuk Allah saja. Ya. Kemudian beribadahlah kepada Allah dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita tahu Allah agung, tapi kita lebih memilih hangatnya selimut dan indahnya tidur dibanding panggilan Allah untuk sholat subuh berjamaah. Dulu saya waktu masih kecil, Pak, kalau ada muadzin as-sholatu khairum minan naum, kan dulu pakai beker, tahu beker? Puter, gitu, saya matiin, tak gitu. Dulu masih kecil, kan lagi anak tidur, Pak. Nah kalau sekarang ada orang seperti kita, Pak, ada beker dimatiin, pakai selimut, sama seperti anak kecil. Iya kan? Yang manggil Allah tapi beker dimatiin, selimut diangkat lagi, sama seperti anak kecil. Anak kecil kan mau berisik matiin, tidak, selimut tarik lagi. Nah jangan, kita nggak boleh begitu. Allah yang manggil kita. Kita tahu Allah agung di hati kita, tapi kita lebih banyak megang ini, Pak, dibanding megang itu tuh. Apa itu? Yang ada 30 juznya. Lebih banyak kita pegang ini di Ramadan. Ya, ada berita apa nih? Ternyata, waduh, paslon saya nggak menang. Yang dibahas ini ya. Allah mengatakan hal ataka haditsul ghasyiyah, datanglah kepada kalian berita tentang hari pembalasan. Satu huruf Al-Quran dibalas 10 pahala. Kata Nabi, barang siapa yang dalam badan yang nggak ada Al-Quran seperti rumah yang roboh. Kalau rumah roboh itu bisa nggak dihuni oleh penghuni? Boro-boro nolong orang lain, buat diri sendiri aja rumah roboh, gimana caranya? Jadi orang yang nggak ada Al-Quran dalamnya seperti rumah yang roboh, betul-betul susah. Maka belajar Quran, baca Quran. Yang belum baca Quran di sini baca Quran, jangan malu, Pak. Alif-alifan ya. Kalau itu kan alif-alifan, dia belajar alif-alifan gak apa-apa. Tapi kita rubah sekarang alif beneran. Jangan alif-alifan, alif beneran kita baca alif, ba, ta, fa, jim. Jangan alif-alifan, terbercanda terus alif-alifan ya. Belajar Quran, kenapa satu hurufnya 10 pahala? Dan kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena nanti di akhirat dia menjadi syafaat bagi yang membacanya. Nah, orang yang enggak baca Quran enggak dapat syafaat, gimana? Bagaimana amal kita di sisi Allah? Ya, kita tahu di hati kita Allah kita agungkan, tapi ngeliat perempuan enggak kedip. Ini enggak boleh. Dilarang kita melihat perempuan yang enggak halal bagi kita. Tundukkan pandangan, Pak. Bukan cuma di jalan-jalan, di handphone. Kan di handphone sekarang banyak kan berita-berita yang penyiarnya perempuan. Kita melototin perempuannya, bukan dengerin beritanya. Dilakukan di bulan Ramadan. Ya. Kemudian kita tahu Allah agung di hati kita, tapi kita beribadah tanpa ilmu. Nah ini media ilmu nih, Pak. Jadi antum hadir, Pak, di majelis-majelis ilmu yang menjelaskan tentang iman, Islam, ibadah. Karena ibadah tanpa ilmu nggak diterima oleh Allah. Antum sholat, Pak, Allah Akbar, nggak butuh Allah dengan ibadah kita. Allah utus nabinya ketika takbir, jari-jari beliau menghadap ke langit, telapak tangan beliau menghadap ke kiblat. Itu cara beliau. Diajarkan oleh beliau, Allah, jari-jari ke langit. Diajarkan oleh beliau detail. Makanya orang yang beribadah tanpa ilmu rugi. Bertahun-tahun ibadah dia menganggap dirinya diterima, ternyata di sisi Allah enggak berilmu. Makanya Allah mengatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan meninggikan orang-orang beriman, insyaallah kita ditinggikan. Tapi kata Allah, yang berilmu lebih ditinggikan lagi derajatnya. Berpuasa tanpa ilmu, Pak, antum keliru. Banyak orang puasa nangis batal. Ya kan? Nangis batal, marah batal, ngupil batal. Mana ilmunya? Pembatal puasa cuma 3 pembatal puasa: makan, minum, syahwat jima. Yang dimaksudkan itu pembatal pahala puasa. Marah batal pahalanya, puasanya nggak batal. Kan ilmu ini, betul tidak, Pak? Nah, kita belajar supaya paham. Di akhir pembahasan, mari kita lihat, Pak, firman Allah dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, Allah manggil kita, Pak. Allah manggil kita. Wahai orang-orang beriman. Mau enggak Bapak dipanggil oleh Allah? Yang manggil Allah dan kita dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Kita senang. Allah manggil kita. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana wajib atas umat sebelum kalian. Dan puasa yang menjadi takwa, puasa yang mengikuti Nabi Allah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah mengatakan wasari ila maghfirah. Bersegera kamu di Syawal ini untuk meminta ampun kepada Allah. Wal jannah, dan surga arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil, yang Allah hanya sediakan bagi siapa? Bagi DKM? Enggak. Bagi imam? Enggak. Kiai? Enggak. Ulama? Enggak. Uiddat lil, yang takwa. Sekalipun dia cuma office boy, lebih takwa daripada majikannya. Sekalipun dia seorang pembantu rumah tangga, lebih taat daripada majikannya. Sekalipun dia enggak dikenal di masjid ini, tapi lebih takwa dari kita, dia berhak masuk surga. Maka derajat takwa itu adalah pamungkasnya Allah kepada semua hamba. Untungnya Allah minta Pak kepada kita, surga itu buat yang takwa, bukan buat yang tua, bukan buat yang muda, bukan buat yang kaya, bukan buat yang miskin, bukan DKM, bukan buat jamaah, tapi yang takwa. Untungnya Allah berfirman, inna akramakum indallahi, yang paling mulia di sisi Allah, yang berhak surga, yang paling takwa. Siapa saja, laki perempuan. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, kunu liqabulil amal asyaddah ihtimaman minkum bil amal. Jadilah kalian orang-orang yang bersemangat dan fokus pada diterimanya amalan daripada sekedar beramal. Kemudian kata beliau, alam tasma'allahu azza wa jalla yaqul innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Enggaklah kalian mendengar Allah berfirman, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang bertakwa. Apa pemahamannya? Berarti orang yang bertakwa diterima enggak amalnya? Yang enggak takwa. Ayat ini mengatakan sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari yang bertakwa. Berarti enggak takwa enggak diterima. Mari kita menjadi orang yang takwa. Sebagaimana perkataan Abu Darda, kata beliau, la in astayqin anna Allah taqabbala minni salatan wahidatan ahabu ilayya minad dunya wa ma fiha. Kalau aku tahu, ini Pak Ismail dan teman-temannya, andai saja aku yakin bahwa Allah menerima satu saja dari salatku, aku akan cintai daripada seluruh dunia dan seisinya. Abu Darda nggak yakin. Padahal Abu Darda siapa? Sahabat Nabi. Nggak yakin amalnya diterima. Karena kata beliau, andai saja aku yakin ada satu amal sholatku yang diterima, aku lebih cintai dari dunia dan segala isi. Ini menunjukkan kita nggak boleh yakin. Tapi kita mesti yakin Allah akan membantu kita dalam mengerjakan amal. Kita hanya bisa berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Hanya itu yang bisa kita. Adapun meyakini amal kita diterima, enggak boleh. Para sahabat enggak pernah yakin. Mereka menangis ketika sudah beramal. Lebih-lebih kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Silakan bagi yang ingin bersoal jawab, ada waktu sampai 15. Nah, silakan sebelah kanan, depan, sebelah kiri. Bagus, silakan bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dikatakan dulu para sahabat berdoa 6 bulan sebelum datang Ramadan agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Ini kan artinya berdoa untuk dipanjangkan umur, gitu ya. Sementara umur manusia kan sudah Allah tentukan. Bagaimana apakah doa ini bisa merubah takdir? Masya Allah, barakallah. Terima kasih. Bagus ya pertanyaannya. Masya Allah. Betul Pak, para sahabat berdoa agar mereka bisa bertemu dengan Ramadan. Dengan kata lain agar umurnya panjang. Sementara Allah telah tetapkan umur itu. Apakah ini bertentangan? Tidak. Allah telah menetapkan umur hamba. Pak Syukur, Pak Burhan.
Pak Rais, bapak-bapak semua, ibu-ibu juga. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah telah memerintahkan kolam. Kolam itu makhluk Allah, Pak. Para ulama berselisih apakah makhluk yang pertama itu kolam atau arus. Ya, pena atau enggak arus, enggak masalah ya. Andai kata yang pertama kolam, maka Allah perintahkan catat. Kata kolam, apa yang mesti aku catat? Semua takdir makhlukku ditulis. Pak Ismail umurnya sekian, rezekinya sekian, nanti mungkin ditulis, Pak. Dari mulai akhirnya sampai meninggal, bahkan meninggalnya di mana ditulis oleh si kolam. Semua kita, semua. Lalu Allah simpan di mana? Lauhul Mahfuz. Lalu sebagiannya Allah kabarkan di setiap Ramadan pada tanggal 17 Ramadan. Sebagian ulama berpendapat pada malam Qadar. Ada yang pada saat Al-Quran diturunkan, ada yang pada saat malam Qadar. Disebarkan sebagiannya, Pak. Tapi nggak didetailkan. Maka malaikat yang mendapat khabar dari Allah, fulan sakit. Malaikat berkata kepada penduduk langit bahwa fulan di Ramadan tahun ini sakit. Sakitlah dia di Ramadan. Ternyata fulan itu saya, Pak. Abdul Aziz sakit di bulan Ramadan. Saya sakit di bulan Ramadan. Tapi malaikat nggak diberi kabar kapan saya sembuh. Karena hanya Allah saja yang menyimpan di Lauhul Mahfuz. Lalu saya berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah saya sembuh. Sembuh saya dengan izin Allah. Dan sembuhnya saya serta berdoanya juga sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Jadi nggak ada yang bertentangan antara doa dengan takdir. Jadi doa bisa merubah takdir, iya. Kenapa? Yang dirubah itu yang malaikat nggak tahu bahwa itu memang terdapat di Lauhul Mahfuz. Kalian sudah terdapat nih, Pak. Duduk di masjid ini sampai jam berapa sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Di malam Qadar kemarin malaikat berseru, nanti tanggal sekian ada kajian di Al-Bidayah. Hanya globalnya saja, nggak dirinci siapa-siapa saja. Yang rincinya ada di Lauhul Mahfuz. Jadi orang yang berdoa sudah ada di Lauhul Mahfuz sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Bahkan Pak Kus juga nanti bisa berdoa, ya Allah jadikan kamu orang yang soleh. Ternyata soleh di Lauhul Mahfuz sudah ada. Tapi malaikat hanya diberi kabar bahwa ada seorang hamba yang bernama Kus, dia berdoa meminta kesolehan. Tidak dikasih tahu apa dikabul atau tidak. Jadi doa bisa merubah takdir. Maksudnya apa? Yang di langit yang Allah sampaikan kepada malaikat, yang sedikit ilmunya malaikat tahu, yang itu yang bisa kita rubah. Artinya malaikat hanya menyampaikan yang tahu saja. Kata para malaikat, bulan Ramadan Abdul Aziz sakit, tapi dia nggak tahu saya akan berdoa pada Allah, dia nggak tahu. Karena malaikat adalah makhluk. Makanya nggak boleh kita beribadah kepada malaikat karena dia nggak tahu juga. Apa buktinya malaikat nggak tahu? Bagus. Apa bukti malaikat nggak tahu? Ketika malaikat disuruh sujud kepada Adam. Kata malaikat apa? Mengapa engkau ciptakan makhluk yang nanti menumpahkan darah? Wa yusfikud dima. Sementara wa nahnu musabbihu bihamdik, kami bertasbih kepadamu. Apa kata Allah? Kamu nggak tahu apa-apa. Iya. Kemudian ketika malaikat bertanya kepada kita, munkar nakir, bertanya kepada saya yang meninggal dunia, man rabbuka? Dia nanya ke saya. Saya jawab, Allahu Rabbi. Dia bertanya ke saya. Lalu ketika ruh dibawa ke langit, di setiap pintu langit ditanya, ini roh siapa yang berbau harum? Malaikat nggak tahu. Ya, jadi malaikat juga nggak diberi oleh Allah ilmu yang banyak. Yang diberikan oleh Allah yang hanya sekedar mereka ketahui di langit. Begitu Pak, bisa dipahami? Barakallah. Ada lagi saya bagus? Para Islam. Jadi kisah tentang Kontorok. Ya. Jadi itu amal kita akan dipindah kepada orang-orang yang kita zalimi. Apakah itu termasuk orang yang tidak kita kenal? Contoh
contoh adalah dosa-dosa ghibah yang mungkin kita pernah kerjakan, tapi orang yang kita ghibahi tidak kita kenal. Contoh bahasanya adalah ketika kita membahas keburukan-keburukan capres misalnya. Apakah itu juga nanti akan dibalas di situ, padahal capresnya nggak kenal sama kita. Betul. Baik, betul. Ya. Dari hadis yang kita baca tadi tentang orang yang muflis, Nabi tidak menyebutkan bahwa orang yang meminta kepada kita keadilan itu orang yang kita kenal atau yang tidak dikenal. Ya, tapi di situ Nabi mengatakan ada orang yang mencaci maki manusia di dunia, mengambil harta manusia. Nabi nggak sebut orang yang kenal. Kenapa demikian, Pak? Kenapa orang yang nggak kenal juga berhak untuk meminta kisos nanti di akhirat? Karena manusia muslim dilarang berkata-kata tanpa ilmu. Sekarang kita punya capres, Pak, kita nggak tahu dia. Dari mana kita berhak untuk mengatakan ini fulan nggak beres? Dari mana tahunya? Paling cuma dengar doang, tilawah Quran, baca di YouTube. Ya. Jadi setiap orang yang kita gibahi, Pak, tetap akan meminta kisos. Oleh karena itu Allah mengharamkan riba. Jadi gimana dong, Pak? Kata Nabi yang mulia, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairun au yasmut. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari kontoroh, kan pembalasan di kontoroh. Kalau kamu beriman kepada Allah yang Maha Adil dan beriman kepada hari pembalasan yang ada kontorohnya itu, maka ucapan yang benar saja. Kalau nggak sanggup, diam. Ada dalilnya, Pak. Daripada kita gibahin dia, ya udah diam aja, udah. Nggak usah ngomong. Terus paslon nomor 3 gimana sih? Oh, saya nggak tahu, Ustaz. Jangankan saya, yang dekat aja mah dia nggak tahu. Bah, udah cukup. Mau saya nanya lagi sama Pak DKM, gimana paslon nomor 2? Saya nggak tahu. Itu lebih afdol daripada so tahu. Nah begini, paslon yang 1, 2, 3, dia seperti orang yang lahir dari rahim paslon itu. Kita nggak tahu, jangan sok tahu. Nggak tahu. Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Ya. Tapi kalau dibutuhkan track record mereka hanya bagi mereka-mereka yang memiliki hubungan untuk paslon itu. Karena mereka silakan. Tapi kita yang nggak tahu jangan coba-coba sok tahu. Ah, si fulan ini nggak bener nih. Buktinya apa? Harga pada naik. Mas, harga naik nggak cuma zaman sekarang. Di zaman Nabi harga naik ada, Pak. Datang serombongan sahabat, ya Rasulullah turunkan harga. Kata Allah pemilik. Ya kata Nabi, Allah pemilik harga. Datang di zaman Nabi. Di zaman dipimpin oleh orang yang soleh di zaman Nabi Muhammad SAW. Harga pada naik. Nggak ada kaitannya sama pemimpin, nggak ada. Dan semua kejahatan yang kita terima dari pemimpin sumbernya kejahatan rakyat. Rakyatnya nggak beriman kepada Allah, rakyatnya suka mencuri, ya kan? Dan saya ngaku juga, Pak, saya dulu waktu kantor juga suka ngambil barang-barang kantor. Ya, anggapannya boleh kan, Pak, ya? Kantor sendiri nggak saya mau pulang, nanti dikisos, Pak. Oleh karena itu kata Nabi, bersegera kalian bertakwa kepada Allah, ittaqilah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Habis dari kantor ngambil, bertakwa, ya Allah, aku mohon maaf, aku telah mengambil dosa pada kehidupan, aku mengambil barang orang lain. Kata para ulama, untuk menghapus dosa-dosa yang lalu, perbanyak istighfar dan perbanyak amalan-amalan sunnah. Gitu. Jadi semua yang kita gibahi, Pak, akan dikisos oleh semua. Makanya kita berhenti dari menggibahi manusia. Ya, termasuk harta kita ambil dari kantor-kantor kita yang dulu. Kita minta pemaafan. Orang yang udah meninggal, bersedekahlah atas namanya. Misalnya kita gibahi Pak orang lain, orangnya nggak kenal kita. Kita tahu itu gibah, antum bersedekahlah di masjid. Ambil duit, ya Allah, aku bersedekah atas nama fulan. Begitu caranya, Pak, menghapus dosa. Begitu caranya, Pak. Cara menghapus dosa gibah adalah antum bersedekah untuk nama orang yang antum gibahi. Karena dia meninggal dunia atau dia nggak kenal sama kita. Berapa banyak ya semampu kita. Ya semoga Allah ampun dosa-dosa gibah kita. Gitu, Pak. Baik. Harus 3 menit lagi. Pak Zainal.
Bagus. Apa bedanya yaumul hisab yang ada mizan dengan kontor? Kalau kontor itu Pak, orang yang sudah melewati sirat. Berarti orang yang masuk melalui sirat itu dosa-dosa besarnya sudah dikikis. Dosa besar seperti kesyirikan, ya. Kemudian dosa-dosa bid'ahnya sudah dihapus sedikit demi sedikit. Tapi Allah izinkan dia bisa masuk ke dalam kontor. Atas rahmat Allah juga. Perhitungannya hanya Allah yang tahu. Tapi kenapa Nabi mengatakan nanti ada orang yang mencuri harta orang lain, menggibahi manusia akan dimasukkan di kontor? Kenapa dia nggak masukkan saja ke rahmat? Yang menunjukkan bahwa surga tidak akan dimasuki oleh orang yang dalam hatinya ada kezaliman, walaupun sebesar biji zarah. Kalau di mizan Pak, antum ditimbang berapa pahala Ramadannya, berapa dosa bulan Ramadan ditimbang. Oh ternyata pahala dan dosanya lebih besar pahala. Nah nanti Allah akan bikin Pak, apakah pahala yang akan menghapus dosa atau tetap dosanya masuk neraka dulu. Ini haknya Allah. Kalau dia masuk ke neraka dulu, berarti sirat masuk neraka, dibakar sampai dia habis. Lalu dia keluar, masuk ke kontor dengan pahala banyak. Betul tidak? Kalau datang orang lain, Pak Zena dulu Pak Zena mukul saya, dicuci. Bisa dipahami. Jadi dihisab semua amal semua. Dari amal kita balik sampai wafat. Kejahatan keburukannya ditimbang. Tapi ada yang belum tersisa, ada yang masih tersisa. Kezaliman yang belum bisa dibakar di api neraka. Maka masuk kontor. Ini rahmat Allah juga. Atas sebagian ulama, kontor itu salah satu tempat yang Allah berikan rahmat. Berarti ada orang yang masuk neraka, keluarnya habis dosanya, tapi masih ada pahala yang milik orang lain, yaitu pahala kezaliman. Bisa dipahami? Bisa? Baik, barakallah. Habis waktunya. Dan yang sekalian, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Nanti lebih kurangnya kita bisa asah